Ya, langsung kita lanjutkan kembali dua sisi Bung Ege. Tadi kalau Mas Arya Bima tadi kayak saya membaca nih, sekian lama saya wawancara Mas Arya Bima, baru tadi tuh agak berhati-hati sekali mengeluarkan statement. Mas Habibur Rahman juga agak sungkan juga menerima pujian segala macam untuk ke Pak Prabowo. Kalau Anda, pakar komunikasi politik, membaca apa yang terlihat, tersirat dan tersurat dari pernyataan Pak BG? Iya. Pejaten ini yang ngomongnya. Pertama-tama mohon maaf lahir batin di hari pertama Ramadan ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan ikhlas. Lanjut, memang betul saya baru pertama kali juga dalam acara-acara di TV One melihat baik Mas Arya Bima maupun Habib kita ini, Habibur Rahman ini kelihatannya berbicara itu hati-hati tapi senyum ya. Ngitung kiri, ngitung kanan, ngitung depan. Ini pasti karena Pak BG yang menjadi sumber. Apa? Kenapa? Oh karena iya. Kepala BIN yang ngomong. Nah sebetulnya kalau kita dengar ahli, ini namanya trajektori ya. Trajektori itu memprediksi ke depan, melihat apa yang terjadi sekarang. Ada Prof. Marta Niusani, Bambang Wibowarta, Paiman Raharjo. Mereka pasti bilang ada dua hal, yaitu mengenai waktu dan arah. Nah kalau kita bicara tentang arah, maka seperti tadi, ini yang berbicara adalah Bapak BG. BIN, ya kan? Yang tentu punya banyak informasi. Betul. Dan kebetulan juga dekat dengan ketua umum partainya Mas Arya Bima ini gitu. Jadi, nah kemudian dikaitkan dengan pertemuan di istana yang ada ketua umum dengan presiden, sedangkan pertemuan itu di Papua ya, peresmian Papua Creative Hub gitu ya. Nah, saya mau melihat itu dengan dua hal. Kalau Anda taruh pada hal yang paling sederhana, jadi artinya kalau kita abaikanlah semua yang tadi, maka anggaplah ini membicarakan tentang capres-cawapres itu adalah canda yang paling umum. Anda kalau mau pidato sekarang di hadapan siapapun, kebetulan ada capres-cawapresnya, singgung aja. Apalagi sampai bicara tentang aura, ya kan? Itu semua pasti akan tertawa. Dan kalau sepakar komunikasi Anda melihatnya ini sebagai bentuk ice breaking. Oh, kalau ini istimewa, terutama karena lebih dari itu. Belum pernah saya lihat Pak Prabowo tuh gayanya begitu. Begitu disebutkan oleh Coba kita putar kembali ya. Coba kita putar ada kembali tangan Pak yang Prabowo begini loh, tangan yang apa tuh? Menutup di kedua bahasa tubuhnya kaki, ya. Iya. Terus kemudian tangan seperti ini ke arah Pak Jokowi juga gitu ya. Dan kelihatan riang tapi wajahnya. Oh, riang gembira. Itu kalau definisi yang paling sederhana malu-malu mau lah gitu ya. Atau tersipu-sipu mau gitu. Cuma yang menjadi pemahaman selanjutnya ini nanti Mas Arya Bima dan Habib justru ya. Pernyataan ini kan mengatakan seakan-akan auranya Pak Jokowi sudah terlihat ke Pak Prabowo. Pindah setengah auranya ke Bisa juga itu didefinisikan atau dibaca sebagai aura ini dalam arti semangat untuk melanjutkan program ataupun keamanan diri dan keluarga. Itu lebih dekat kepada... Apa ini maksud keamanan diri dan keluarga? Iya, ini kan kita bicara soal BIN loh ini. Data-data. Data ini. Jadi kalau kita lihat aura dari beberapa calon yang ada, maka aura yang paling mau melanjutkan program-program Pak Jokowi, IKN utamanya, itu Pak Prabowo. Serta keamanan Pak Jokowi dan keluarga yang akan maju di Pilkada misalnya, itu Pak Prabowo. Tapi pada saat yang sama, ini menarik, Anda menyebutkan keamanan. Kenapa concern keamanan Pak Jokowi dan keluarga? Oh iya bisa dong. Kalau saya lihat ya, dari seluruh mantan presiden Indonesia yang agak bahagia itu Bu Mega. Ya kan sampai sekarang, waktu pidato kemarin enak loh itu 1 jam 58 menit, bergembira di ruangan seperti itu. Kalau mantan-mantan presiden yang lain belum tentu bahagia loh. Artinya nggak bahagia-bahagia banget lah di Indonesia gitu ya. Nah jadi untuk menjamin itu semua, pada satu sisi bisa terlihat aura yang paling dekat dengan itu, auranya Pak Prabowo. Sementara, tapi tantangannya, ini mungkin yang dibicarakan di istana, Mas Arya, jangan jadi serius ini, karena katanya guyon maton. Tadi apa? Guyon? Ya itu seperti tadi trajektori, artinya bisa terarah. Enggak, yang satu lagi. Guyon maton ini artinya bercanda, tapi bisa terarah. Serius. Bisa terarah. Ada arahnya. Boleh gunakan mic-nya Mas? Jadi, ada sesuatu yang disampaikan dengan cara yang cair, dengan guyon, seperti auranya yang sudah pindah gitu kan. Tapi ini serius. Kan juga tidak asal disampaikan, tapi ada satu dasar-dasar tentunya sebagai trajektori, ada arahnya tadi. Nah tapi yang kedua saya mau bilang, jangan-jangan pada sisi lain ada juga aura, yaitu aura yang selalu ingin dan tidak offset dari Ibu Ketua Umum itu, auranya Ganjar. Jadi kalau misalnya dilihat nih arah ya, aura yang satu lebih dekat ke Jokowi,
untuk melanjutkan program, untuk melanjutkan IKN, juga nanti keamanan dan lain sebagainya, bisa diartikan lebih luas. Kemudian pada bagian lain ada aura yang menunggu apa kata Ibu Ketua Umum. Dan tentunya di dalam itu ada juga intersection, persinggungan dengan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sejalan dengan PDI Perjuangan gitu. Nah kalau ini terjadi, artinya intersectionnya, pertemuannya tadi waktu di istana adalah, saya yakin ini nama disebut lah ya. Betul ya Mas? Disampaikan nggak, disinggung nggak dalam nama pertemuan Prabowo hari akan disebut Sabtu lah kemarin? dalam pertemuan di istana. Kalau Pak Jokowi kan bilang disebut lah arah-arah nama capres. Tapi gitu. kalau jawabannya Mas kelihatannya Arya Bima iya kata. gitu ya. Nah ketika itu disebut, maka menjadi muncul pertanyaan, capresnya siapa, cawapresnya siapa. Nah di situ saya rasa nggak ketemu bagi PDI Perjuangan dan Oke, Ibu Mega, ini mumpung ada kadernya. capresnya tetap kader sendiri.